Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud sekalian, kita akan melanjutkan bagaimana kita mendeklarasi suatu fungsi dari array, fungsi dari satu array. Baik, fungsi array itu ada dua. Yang pertama fungsi internal, yang kedua fungsi eksternal. Dalam konteks ini kita akan bahas dulu fungsi internal, ya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan proses optimasi penjumlahan matrik dengan seskut. Ya, bagaimana kita mengakses elemen-elemen matrik, ya. Misalkan nih, ya, kita lihat bahwa clear all CLC A 385647 C 953721, ya, ini adalah bagian untuk menginisiasi matrik A, ini untuk menginisiasi matrik B, kemudian ini untuk proses penjumlahan for I sama dengan 1 sampai 2, for J dari 1 sampai 3, D IJ sama dengan AIJ tambah CIJ, ya. Kemudian untuk menampilkan matrik ACD. Nah, baik, sekarang kita coba, ya, ini dia. Nih bagian untuk inisiasi, ya, inisiasi matrik A 385647 953721, inisiasi matrik B. Kemudian for I 1 sampai 2 dan for J 1 sampai 3, D IJ sama dengan AIJ tambah CIJ, ya. Nah, pada pertemuan terakhir yang lalu kita sudah sampai ke sini, ya. Ini untuk menampilkan matrik A, C, D. Matrik D itu adalah A tambah C. Nah, sekarang kita lihat A tambah C. Ini dia. A 385, B A 385647, C itu 953721, ya, 953721. Kemudian D itu adalah 12 13 8 3 6 8, betul? Kita lihat 3 tambah 6 12, ya. 8 tambah 5 13, 5 tambah 3 8, dan seterusnya, ya. Itu untuk penjumlahan matrik A tambah C sama dengan D. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, ya. Apakah seskut yang tadi, seskut yang ini bisa digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan matrik yang dimensinya bukan 2 kali 3, ya, selain 2 kali 3, ya. D sama dengan AC. Apakah selain 2 kali 3 bisa menyelesaikan dengan seskut itu? Nah, misalnya begini. D itu adalah matrik 4386 5123 6791 tambah 2672 9138 5847. Nah, coba sekarang kita masukkan, ya, kan? Ini dia. Tuh. Nih. 4386 A itu 4386, ya. Coba kita coba. Ternyata ya bisa, ya. Bisa. A
4386, 5123, 6791, 2672, 9138, 5847. D itu 6915, 8, 14, 2, 5, 11, 11, 15, 13, 8. Coba kita lihat. 4 tambah 2, 6. Dan seterusnya sampai ke 1 tambah 2, 3. 1 tambah 7, 8. Ya, 8. Oke. Dan saya bisa. Namun cara yang seperti ini, ya, bisa digunakan namun tidak fleksibel. Ya, khawatir kita salah memasukkan angka-angka indeks ini akan menyebabkan hasil perkalian ini menjadi salah. Jadi rentan untuk salah. Ya. Lalu bagaimana caranya? Lalu dibuat modifikasi, ya, modifikasi. Ya. Misalkan begini, ya, kita modifikasi, kita buat variabel lain dim size A, ya. Coba kita lihat. Nah, ini A sama yang tadi, ya. Tapi sekarang kita melihat bahwa dim size A, N sama dengan dim 1, M sama dengan dim 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Nah, ini ya. Sama, ya. Tapi kita langsung mendeklarasi. Coba kita lihat. Ini, ya. Perhatikan ada tambahan statement pada baris ketiga, yaitu ada tambahan 3 statement pada baris ke-8, 9 dan ke-10. Coba kita lihat. Baris ke-8. Dim size A. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah kita mendeklarasikan variabel dim untuk diisi oleh hasil perhitungan fungsi internal yang bernama size. Fungsi internal yang bernama size. Ya. Dim size A. Namun matriks A dijadikan sebagai parameter input fungsi size. Jadi A, ini dia, A sebagai input fungsi size. Nah, kemudian fungsi size berguna untuk menghitung jumlah baris dan jumlah kolom dari matriks A. Jumlah baris dan jumlah kolom dari matriks A. Kita tahu bahwa syarat penjumlahan matriks adalah mesti kedua matriks itu mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Maka diambil satu matriks saja, ya, disebut dengan dim, kemudian ambil satu saja ukurannya, size, ya, dalam konteks ini ukuran itu disimpan dalam size, kemudian yang dijadikan matriks sebagai parameter adalah matriks A, boleh matriks yang lain. Kalau kita tahu matriks A tambah matriks B sama dengan matriks D. Syarat penjumlahan matriks adalah matriks itu mesti sama jumlah kolom dan barisnya. Nah, dim 1 adalah jumlah baris dari matriks A1, matriks A. Dan dim 2 adalah jumlah kolom dari matriks A. Kemudian kita lihat pada baris ke-9, coba kita lihat. N sama dengan dim 1. Jadi N itu diisi dengan M1. NM. Nah, kita tahu bahwa matriks NM adalah matriks yang berukuran baris, jumlah baris N dan baris dan kolom M. Nah, kemudian for I sama dengan 1 sampai N, J 1 sampai N,
Maka D IJ sama dengan A IJ tambah C IJ. Ya. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama, maka kita dapatkan fungsi dari matrik. Jadi kita tidak menuliskan lagi I-nya berapa, J-nya berapa, ya. Dim sama dengan 1, M dim sama dengan 2, for I 1 sampai N, ingat, dim sama dengan size A, N dim 1, M dim 2, ya. Maka for I 1 sampai N, J 1 sampai M, D IJ, A IJ tambah C IJ. Ini tampilannya. Oke. Nah, maka kita lihat ini ya. Kita lihat ini lebih fleksibel dan lebih menguntungkan kita, lebih meyakinkan kita untuk tidak salah mengentry. Ya. Terima kasih, kita lanjutkan nanti pada perkalian. Fungsi perkalian.